Oke, baik. Nah, pada kesempatan siang hari ini atau sesi pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yang disebut sebagai exploratory data analysis. Nah, exploratory data analysis ini perlu kita pelajari setelah kemarin kita mencoba mengenali sumber-sumber dan karakteristik data untuk keperluan analisis big data kita. Nah, ketika asumsinya kita sudah memiliki kumpulan data tertentu, nah maka pada titik tersebut sebenarnya sebelum data itu dimasak gitu ya atau dianalisis lebih lanjut, kita perlu melakukan yang namanya exploratory data analysis atau biasa dikenal dengan konsep EDA, jadi EDA gitu ya. Nah, konsep ini sangat penting untuk diketahui karena konsep ini sangat membantu kita untuk mengetahui sebenarnya seberapa explorable data yang kita kumpulkan. Dengan tanda kutip, ini juga teknik yang digunakan untuk mengetahui seberapa bagus kualitas data yang sudah kita kumpulkan sebagai bahan untuk melakukan analisis lebih lanjut. Kenapa ini penting? Ilustrasinya mungkin seperti ini. Ketika kita belanja di pasar tradisional, membeli fresh vegetables, mungkin buah-buahan segar, ikan segar, dan lain sebagainya, tentu saja ketika kita mengambil juga sudah melakukan pemeriksaan ya. Nah, kemudian ketika kita bawa pulang, itu juga biasanya kemudian kita masih melakukan screening lanjutan yang lebih lanjut, begitu ya. Entah dengan mencucinya dengan air bersih, atau mungkin mensortirnya lagi, dan seterusnya. Nah, konsep itu dilakukan oleh exploratory data analysis untuk mengetahui mungkin ketika kita melakukan pemeriksaan di awal di pasar tradisional itu, ya konsepnya masih terbatas karena diawasi oleh penjualnya, oleh lingkungannya, dan seterusnya. Nah, tapi kalau dari rumah kita bisa kemudian melakukan analisis yang lebih dalam. Nah, konsep itu yang sebenarnya ingin dipakai di sini. Jadi kita ingin memastikan bahwa di data yang kita kumpulkan itu memang sudah siap dan bisa digunakan untuk melakukan analisis. Nah, sehingga ini menjadi sangat penting untuk mengetahui itu. Nah, yang kedua adalah exploratory data analysis ini membantu kita untuk mengetahui big picture, data kita itu seperti apa. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari. Dan yang ketiga, exploratory data analysis ini akan berguna untuk membantu kita nanti memvisualkan atau menyampaikan apa dari insight dari data tersebut. Ya. Nah, untuk itu saya akan share materi kita hari ini. Dan kebetulan belum saya tautkan di fasilitas online kita, nanti saya akan segera updatekan. Oke. Oke, nah dalam konteks kita belajar exploratory data analysis, maka sebenarnya yang akan kita pelajari adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah konsep dari EDA itu sendiri, atau exploratory data analysis itu sendiri, bagaimana itu bekerja, bagaimana itu istilahnya itu bisa berimplikasi signifikan atau berkontribusi terhadap kebutuhan kita. Dan yang berikutnya adalah kita nanti mempelajari EDA dengan kombinasi beberapa variabel yang akan kita libatkan, mulai dari one variable, two variable, sampai lebih dari 2 variabel, dan juga bagaimana kita mereduksi dimensi-dimensi data yang tidak diperlukan. Nah, jadi nanti kita akan sama-sama mempelajari bagaimana kemudian kalau di statistik itu sesuatu yang sifatnya anomali direduksi, tapi kalau di dalam konteks exploratory data analysis ini, yang direduksi adalah dimensi datanya. Jadi bukan data yang anomali, tetapi dimensi yang mengganggu. Nah, jadi semacam itu. Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Nah, dalam konsep EDA ini sebenarnya kuncinya adalah kita itu untuk untuk mengetahui kita sebagai seorang peneliti atau seorang data scientist nanti ya, seorang big data analis itu harus mengetahui bagaimana pola distribusi data yang kita miliki. Ya, jadi gitu. Apakah cukup berimbang apa tidak? Ya, demografinya cukup berimbang apa tidak? Kalau teman-teman survei diperhatikan apa tidak? Yang mengisi survei itu dari daerah yang jumlah pengisinya berdasarkan demografi daerah itu sebanding apa tidak? Seimbang apa tidak? Misalnya seperti itu.
atau didominasi oleh umur-umur tertentu apa tidak. Nah, ini harus diketahui karena nanti itu sangat mempengaruhi perbedaan prinsipal dalam menghasilkan data analisis itu sendiri. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi seorang data scientist untuk bisa pegang ini ya. Dia harus lebih tahu dari siapapun terkait dengan datanya. Nah, berikutnya adalah tentu saja kita mengetahui apakah data yang kita kumpulkan itu memiliki masalah terhadap data kualitasnya apa tidak. Nah, begitu. Jadi, kualitas itu terkait dengan waktu kita mengambil data. Jadi gitu ya. Jadi misalnya kalau saya tanya, Bapak, rekan-rekan sekalian sehat apa tidak? Mungkin akan menjawab sehat ya, pada detik jam ini. Tapi bisa jadi data itu akan berubah ketika nanti setelah kuliah ini selesai, saya tanya, masih sehat apa tidak? Oh tidak Pak, saya sudah stres, misalnya kayak gitu. Nah itu menunjukkan bahwa ada perbedaan kualitas data. Kenapa? Sehatnya sudah lampau, jadi semacam itu. Nah itu kualitasnya juga pasti berbeda dengan data yang paling terkini. Nah itu konteks itu juga harus kita kuasai nanti. Kemudian kita menguasai outliers. Ya. Outlier yang saya maksud di sini adalah tanda-tanda dalam data yang menunjukkan ada pola yang berbeda dari pola yang common. Nah, jadi ini yang menarik begitu. Jadi di dalam big data nanti kita berusaha untuk mendapatkan informasi ini sehingga ini memudahkan kita dalam proses-proses nanti untuk menggali apa sebenarnya yang terjadi pada fenomena yang ingin kita analisis. Kemudian otomatis relasi antar variabel nanti kita juga akan lihat. Dan kemudian yang penting ini sebenarnya subset of interest. Jadi di dalam data itu ada nggak sesuatu yang kemudian membuat kita itu menjadi perhatian pada satu point of data. Jadi semacam itu. Nah ini menjadi penting. Karena apa? Tanda-tanda yang muncul dalam data itu, itulah yang nanti menjadi titik awal kita untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Nah sebagai seorang data scientist atau seorang big data analis atau peneliti, kita nggak boleh berhenti nih hanya untuk menampilkan pola-pola data yang aneh. Tetapi kita harus encourage untuk kemudian menelusur apa penyebab, apa yang sebenarnya terjadi dalam fenomena itu. Nah, kemudian juga nanti kita memprediksi apakah ada functional relationship yang kemudian muncul setelah itu. Ya. Nah, ini yang menjadi atribusi atau lingkup dari EDA itu sendiri. Nah, saya punya visualisasi yang menarik gitu ya. Kita coba bermain sedikit di sini. Kira-kira ada yang bisa ngasih insight saya nggak? Ini tentang apa sebenarnya? Nah, kalau melihat tampilan data semacam ini, apa yang di kepala kita? Ayo, siapa yang voluntary, berkenan memberikan pendapatnya? Yang mungkin di apa? Silahkan. Siapa yang mau berkomentar? Boleh, silahkan. Bebas ya, tidak harus sesuai dengan disiplin ilmu maupun harus sangat ilmiah gitu ya. It's okay. Oke, kalau dalam kacamata awam kita apa yang akan kita pikirkan? Mungkin kita punya satu. Silakan. Siapa tadi yang mau bicara? Mungkin iya. Izin menjawab. Silakan. Mungkin terkait proporsi bahan yang ada di kue tersebut berbeda, Pak. Misalkan kalau dalam satu wilayah jumlah lulusan S1, S2 atau S3-nya atau tingkat pendidikannya berbeda. Mungkin seperti itu, Pak Mugdani. Tapi ini atau distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Oke, apalagi? Kalau saya, Pak, bentuknya sama, cuman kandungan gizinya beda nih. Kandungan material yang ada di dalam bahan itu beda. Bentuknya mungkin sama. Berarti yang menarik perhatian anunya ya, ingredients-nya ya. Oke, ada lagi? Makanannya sih, Pak. Satu-satu. Silakan. Ya, mungkin ini karena ini terkait cake bakery, mungkin bisa dianalogikan ini maksudnya dari suatu toko cake, pabrik cake, mungkin 25% produksinya adalah thin mints, mungkin 11%-nya mungkin bakery yang
peanut butter dan seterusnya, atau mungkin lebih ke mungkin ini proporsi penjualan paling banyak mungkin 25% mungkin cake yang thin mints, 23% mungkin yang other varieties, atau yang mungkin seperti itu Pak, lebih ke apa saja yang dijual, atau mungkin penjualan yang paling laku itu cake jenis apa, demikian Pak. Oke, satu lagi mungkin. Dari keseluruhan data itu bervariasi. Nah, setiap data itu punya proporsi masing-masing. Oke, pertama itu ya. Oke, saya akan ajak dulu, mungkin tidak terlalu jauh, tapi coba amatin visualisasinya. Perpotongan bagian dari masing-masing kue. Representatifkah dengan jumlah persentase? Tidak, Pak. Belum. Enggak. Tidak representatif. Nah, apa poin dari sini? Jadi misalnya saya bandingkan ya antara dua potongan kue, yang coklat kanan, di tempat saya kanan ya. Kemudian karena saya lihat monitor gitu ya. Kemudian yang 25% dengan 23%. Potongannya lebih besar mana kira-kira? Yang 23%. 23%. Jadi mungkin kalau mau berdebat ya itu sebenarnya sama sih Pak gitu ya. Tapi kenapa kok bisa berbeda ya? Karena mungkin selisihnya sedikit, hanya 2%. Tapi kalau dalam konteks kita IDE, itu sebenarnya metersnya. Jadi kadang kita kadang kita terlalu terjebak, bukan terjebak lah ya, ketrap gitu ya, terjebak dalam angka yang sudah sangat baik, 25%, 25%, kemudian visualisasi yang sudah berimbang, tapi kita kurang memaknai dari masing-masing porsinya tersebut. Yang kita ingin lihat adalah sebenarnya representasi setiap potongan dengan jumlah persentase itu menunjukkan pola tertentu, model tertentu, atau pattern tertentu. Tapi sudah disebutkan oleh teman-teman, salah satunya, yaitu mungkin ingredient, menunjukkan ingredient tertentu. Nah, ini menjadi atau bahan yang menyusun roti tersebut. Nah, ini yang menjadi harusnya kita masuknya ke situ. Jadi gitu. Jadi bukan melihat pada konteks, berarti ini mana yang dominan, ya itu salah satu. Tetapi dalam konteks IDE itu kita melihat satu kesatuan itu representatif apa tidak. Nah, sehingga kita kemudian mengetahui tadi konsep yang sebelumnya, apakah kita bisa menangkap distribusi yang terjadi di data tersebut, apakah kita melihat data quality problem, ada outlier apa tidak, ada correlation apa tidak, ada interest yang membuat interest kita lebih lanjut, ada functional relationship apa tidak. Nah, misalnya salah satu dari sini, kita sudah menemukan dua hal, antara distribusi dengan quality problem sudah kelihatan bermasalah. Apa itu? Distribusinya sudah tidak representatif dengan jumlah persentase yang dihasilkan. Nah, otomatis kalau itu saja sudah tidak begitu precise, maka tentu saja kita bisa mempertanyakan kualitas dari suatu tayangan ini tadi, kayak gitu. Menangkap apa tidak kira-kira? Ya. Nah, sama, misalnya kita dihadapkan pada grafik-grafik chart itu ya, yang sering muncul di televisi atau di laporan-laporan formal kementerian dan lain sebagainya. Kadang mata kita kayak orang-orang Malaysia itu tersilap oleh indahnya warna visualisasi grafis gitu ya. Persentasenya sudah lebih dari 50%, sudah melewati base, bahkan kadang ada grafik yang kemudian dikasih tanda baseline-nya sekian, kita udah melebihi batas itu. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya menipu sebenarnya gitu ya, kalau bahasa saya. Karena kita tidak boleh hanya berhenti di situ, tapi kita harus bisa menunjukkan bahwa exploratory data analisisnya bisa mengkonfirmasi itu bagus apa tidak. Nah, ini yang menjadi tantangan ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Tapi itu menjadi awalan ya untuk pemantik kita. Nah, sebenarnya apa yang kita ingin dapatkan? Ya, mungkin ini contoh kue tadi. Nah, yang tujuan dari exploratory data analysis itu sebenarnya cuma satu, yaitu meningkatkan sense of data kita. Jadi kita itu punya kemampuan daya pengindra, cium, gitu ya, penglihatan gitu, feeling gitu ya, sense yang dibalut dengan sense terhadap data tersebut. Data ini gimana nih, mau larinya kemana nih, kayak gitu. Nah, bahkan dalam konteks tertentu dengan menggunakan teknik ini kita sudah bisa melakukan sense of data bahwa terjadi fraud di dalam data tersebut, kayak gitu. Jadi misalnya kalau kita kembali ke sini,
Kira-kira ada fraud apa tidak? Nah, ini kokinya fraud ini pasti. Kalau saya lihat ada fraudnya gitu ya. Jadi terlepas dari bahan itu bisa dipakai untuk berbagai macam varietas kue begitu ya. Nah, tetapi mungkin beberapa itu dipakai bersamaan misalnya gitu. Nah, dalam case tertentu itu bisa disebut sebagai fraud misalnya semacam itu. Nah, ini yang menjadi sense nanti ya, sense of data begitu. Jadi nanti akan teman-teman akan lebih memahaminya lagi lebih lanjut ketika kita sudah mempelajari apa itu EDA-nya. Jadi kayak gitu. Jadi yang pertama adalah ini, kita get general sense of data. Jadi memahami sense of data-nya. Nah, ini menjadi penting karena untuk bisa mendapatkan sense of data ini, kita harus melihat semua variabel yang muncul. Nah, tadi kembali ke diskusi awal. Dalam kue ini ada variabel apa saja nih yang terlibat, ya kan? Jelas ada ingredients yang terlibat, ada proporsi yang terlihat, kemudian mungkin ada berapa jenis kue yang terlihat. Kira-kira ada berapa jenis kue nih kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, gitu ya. Mungkin ada juga yang berpendapat lain, mungkin 5 Pak, karena yang 9 sama 11 tampaknya mirip-mirip deh. Yang 11 itu cuma kegosongan sedikit, misalnya kayak gitu. Oh, yang 25 sama 13 sama kok Pak, ini cuma yang satu coklatnya pakai dark, ininya cuma pakai dark light, misalnya kayak gitu. Nah, jadi semacam itu. Nah, itu salah satu juga cara kita mengasah sense of data yang akan kita kejar, begitu ya. Jadi kita harus melihat apakah kita bisa melihat semua variabel yang terlibat sehingga kita bisa belajar dari data itu sendiri. Nah, seorang peneliti atau seorang data scientist tidak bisa serta-merta kemudian menguasai data. Nah, kita juga harus mempelajari data atau belajar dari data yang kita miliki. Dengan cara apa? Dengan cara ini, exploratory data analysis. Ya, kalau kita mau mengendarai motor kan ya harus kita harus tahu kan setiap komponen motor itu gitu ya, mudahnya gitu ya. Mana stangnya, mana remnya, mana koplingnya kan gitu ya. Mungkin kalau naik ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa naik mobil kira-kira? Nah, mungkin ada mau belajar takut gitu ya, karena apa? Karena kita nggak tahu kan fungsinya apa saja, misalnya kita harus pelajarin dulu. Jadi itu yang menjadi apa ya, menarik lah menurut saya kalau kita ingin mempelajari itu. Jadi kita harus memahami atau menguasai variabel dari semua aspek dan kemudian kita bisa keluar dengan sesuatu yang sangat mengerti akan data. Jadi kayak gitu. Mohon maaf, saya harus colokin listrik dulu. Nah, samalah seperti kita berhadapan dengan suatu penelitian. Ketika kita mau melakukan analisis ya, otomatis yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami itu setiap variabel datanya. Sehingga ketika kita menguasai semua variabel datanya, ya akan lebih mudah bagi kita untuk menemukan hipotesis dan kemudian membuktikan sesuatu di antaranya. Ya. Yang kedua adalah exploratory data analysis ini mendrive kita agar kemudian mengambil kesimpulan atau mengambil suggestion atau insight itu based on data driven. Nah, yang dimaksud dengan data driven ini adalah kita menautkan sesuatu itu berdasarkan model. Model itu bisa pola, bisa pattern, karakteristik, atau yang lainnya. Jadi kayak gitu. Jadi yang kita lihat dari kumpulan data itu bukan sekedar hanya kumpulan data, tapi data itu ada modelnya apa enggak. Kalau bahasa saya, data yang tidak ada modelnya itu adalah data yang bermodel tidak teratur. Artinya begitu. Ya, paham nggak maksudnya? Jadi gitu ya. Jadi kalau kita mendapatkan suatu data yang random, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa data itu modelnya adalah random begitu. Nah, kalau kemudian data itu punya model tertentu, nah itu yang menjadi tantangan tersendiri. Kita harus mengeksplor modelnya seperti apa kan gitu. Nah, itu yang kita maksud dengan data driven. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita harus berpikir interaktif dan mulai berpikir visual. Nah, ini yang kadang kita kesulitan dari sisi peneliti ya. Nah, karena tidak terlalu diajarkan di mata kuliah kita itu bagaimana berpikir secara bahasa saya critical thinking atau logical thinking-nya itu kurang. Jadi kita lebih cenderung berpikir prosedural. Nah, prosedural itu ngikutin
prosedur baku dari ilmu tersebut, tapi tidak memikirkan sesuatu yang logikal, gitu ya. Jadi contohnya ya, kalau kita mau melakukan suatu analisis ya, kita harus mengikuti tahapan tertentu yang sudah ditentukan oleh literatur, gitu ya. Padahal kadang pendekatannya tidak harus seperti itu, gitu. Nah, ini yang harusnya ini yang sedang sedang digempur oleh mata kuliah Big Data ini untuk membuka fleksibilitas agar kita berpikir secara interaktif dan visual. Ilustrasinya seperti apa? Yang kedua, kita hanya berpikir selayaknya manusia, ya, berpikir selayaknya manusia, ya gitu. Contoh misalnya, kalau kita melihat grafik pertambahan COVID-19 di Indonesia, kira-kira apakah bagusnya itu menampilkan data harian, pertambahan hariannya, atau total eksponensial sebenarnya, yang membuat masyarakat kemudian menjadi lebih aware, gitu ya. Saya lebih cenderung menampilkan total kasusnya atau sebaliknya cukup pertambahan hariannya saja, kan? Nah, itu kan harus kita mulai berpikir kalau secara statistik yang paling bagus sebenarnya adalah kita menampilkan pertambahannya, kan gitu ya, jadi apa adanya. Nah, tetapi dalam konteks tertentu, dalam cara berpikir manusia, ketika pertambahan kasus per hari itu fluktuatif sedemikian rupa, itu membuat orang menjadi masuk dalam zona nyaman. Kapan naik, kapan turun, itu menjadi biasa, begitu. Tapi begitu kita push munculnya eksponensial, maka orang mulai khawatir, sudah menyentuh angka 1 juta, kan beda feel-nya ya. Hari ini sudah 1,4 juta misalnya gitu. Tapi ditambah, dibanding dengan informasi kasus hari ini nambah 5.000. Feel-nya gimana? Ya, kalau mahasiswa saya tanya deh gitu, lebih senang disebut IPK semester ini atau IPK kumulatif? Semester ini, Pak. Oke, tergantung Mas, tergantung. Kalau untuk keperluan beasiswa IPK kumulatif kan gitu. Ya, betul. Jadi, nah itu tergantung interestnya dulu, maksud saya itu. Jadi human things-nya dipakai kan gitu ya. Kalau mungkin untuk menunda biar tidak dikejar-kejar untuk segera menikahi seorang gadis, ya mungkin lebih baik IPK semester kan begitu ya. Jadi ada alasan untuk 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kan begitu ya kan gitu. Kemudian kalau yang sudah punya istri ya biar tidak kemudian dikejar-kejar cepat kuliahnya selesai, biar bisa di Jogja lebih lama, ya IPK semester Mas kalau saya gitu kan. Jadi semacam gitu. Nah, tapi kalau itu menjadi tergantung konteksnya berarti, Pak. Ya benar, itu yang saya maksud Mas. Jadi konteks itu kan ada di human ya. Cara berpikir orang, jadi logical thinking-nya orang. Nah, kita menemukan itu tuh yang paling penting gitu. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti bisa mempengaruhi orang yang membaca data itu mengikuti alur yang kita inginkan. Nah, pada titik tertentu, ini mata kuliah ini sebenarnya membantu kita kalau misalnya kita pengen menghipnotis orang dengan data itu bisa sebenarnya. Nah, gitu. Jadi, itu yang dilakukan ya. Nah, biasanya nanti otomatis kita akan masuk ke dalam ini menggunakan 2 dimensi ya. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan 1 dimensi data untuk kemudian kita menjelaskan suatu fenomena tertentu. Nah, kemudian yang menjadi menarik lagi, exploratory data analysis ini sangat penting nih. Ini dalam konteks ketika kita masuk di data mining proses ya. Data mining proses itu data ketika kita menggunakan data untuk kepentingan mendapatkan insight dari data tersebut. Nah, untuk mendapatkan insight, itu kita kemudian nanti membutuhkan untuk bisa mengetahui, mendeteksi yang namanya outliers ya. Nah, outlier ini menjadi sangat penting karena itu akan menjadi faktor yang menunjukkan bahwa data kita itu punya pola. Kalau tanpa outlier, sebenarnya kita bisa mengetahui bahwa data kita itu biasa-biasa saja. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri. Jadi kayak gitu. Nah, konteks ini perlu kita pahami karena kemudian kita bisa melihat bahwa outlier itu adalah seolah-olah seperti kompetitor kita yang baik begitu. Nah, gitu. Menjadi musuh sparring partner yang baik untuk melakukan analisis gitu. Jadi semacam itu. Nah, ini juga salah satu pola perubahan pola berpikir bagi seorang seorang peneliti bahwa sudah saatnya kita tidak boleh menghindari outlier gitu. Jadi malah outlier itu yang kita cari sekarang malahan gitu. Jadi saya di mahasiswa ini, saya kumpulan mahasiswa yang ngikutin kuliah ini, yang saya cari adalah mahasiswa yang setiap minggunya itu tidak pernah memperlihatkan wajahnya.
Nah, itu bagi saya outlier gitu. Nah, ini karena jadi penasaran, ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah sedang melakukan proses operasi plastik begitu? Atau misalnya memang tidak dalam kondisi yang cukup bagus untuk kemudian membuka kameranya begitu kan? Jadi mungkin karena sambil harus menghadapi bosnya begitu ya, sambil kuliah sambil kerja begitu, atau bagaimana begitu. Jadi ini yang menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini juga outlier juga nih, ketika mahasiswa datangnya agak terlambat, ini kenapa? Mungkin sholat Jumatnya jam 1 siang gitu ya, jadi bisa juga kayak gitu, tapi itu bisa kita, oke lah, toleransi gitu ya, karena perbedaan waktu yang cukup signifikan. Tapi intinya begitu. Nah, kemudian yang kedua, selain detect outlier, adalah mengetes assumption. Jadi, kita mulai mendapatkan nanti pola hipotesis. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Dalam konteks kita di exploratory data analysis itu membantu kita untuk menemukan rumusan masalah sebenarnya, atau merumuskan hipotesis kalau dalam penelitian. Kalau dalam konteks analisis big data ya membantu kita menemukan apa inti permasalahan dari fenomena tertentu. Jadi kalau masih ingat, kita menemukan deep problemnya, ya. Kita menemukan pattern problemnya, kita menemukan related problemnya. Jadi itu yang dicari sebenarnya. Nah kemudian nanti kita juga mengidentifikasi jenis data yang sifatnya itu mentah dan yang tertransformasi atau yang kemudian kita ubah untuk mendukung suatu analisis tertentu. Pada intinya adalah sebenarnya ini yang menarik ya. Kita jadi tahu dengan sangat baik apa sih data kita, itu yang menjadi menarik gitu. Nah ini yang harus kita perlu kita simulasikan. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak sebelum kita lanjutkan? Oke, belum ada ya. Oke. Nah, dalam konteks kita melakukan exploratory data analysis, nah caranya gimana sekarang gitu ya. Jadi asumsikan kita udah punya kumpulan data, apapun bentuknya, mau kumpul data itu data dari BPS kayak, dari hasil survei, dari hasil collecting data kita dan lain sebagainya, maka yang apa yang kita lakukan pertama kali? Dalam exploratory data analysis kita melakukan simple sebenarnya. Cara pertama paling gampang adalah summary statistik ya. Nah, jadi kalau saya ditanya, kalau di dalam big data analysis, apakah masih menggunakan metode statistik? Iya, metode statistik dipakai untuk keperluan exploratory data analytics. Nah, jadi kita masih mengedepankan itu juga, gitu ya. Kalau dalam data science itu ada tiga komponen yang kita pakai. Pertama, matematik, yang kedua itu statistik, kemudian yang terakhir adalah ilmu komputer atau algoritma. Nah, nanti irisannya itu yang membentuk data science. Jadi kayak gitu. Nah, ini yang menjadi penting untuk diketahui. Tetapi cara pandangnya semacam ini, summary statistik itu ya. Itu kita melihat misalnya, kalau di dalam summary statistik itu kan, yang muncul mungkin pertama, mean gitu ya. Nah, mean itu apa kira-kira? Kalau bahasa yang awam kita tahu apa kira-kira? Ada yang tahu? Rata-rata ya, Pak. Rata-rata itu maksudnya apa? Rata-rata itu apa? Sudah sering dengar ya dari sejak SMP mungkin ya. Kira-kira apa rata-rata? Apa makna rata-rata? Jumlah secara general, Pak. Oh, jumlah secara general. Oke, ada yang bisa menyampaikan lagi? Enggak juga. Nilai tengah yang sering muncul loh, Pak. Kenapa? Nilai tengah yang sering muncul. Oke, yang lain ayo kita coba explore, ayo. Pola umum, Pak, pola umum. Bilangan yang mewakili sekumpulan data, Pak. Bilangan yang mewakili sekumpulan data. Oke, terus? Paling simpel ya kurang, Pak, berkurang. Oke, ada lagi? Disamakan, Pak. Disamakan. Oke, kita coba mainkan pakai contoh ya. Misalnya rata-rata di kumpulan mahasiswa kita ini itu berjenis
kelamin berumur misalnya berapa ya rekan-rekan itu ya, mungkin 20 tahun gitu ya kali ya, enggak ya? Amin. Enggak ya, berarti enggak. Kalau amin berarti enggak, berarti 26 lah ya, jadi semacam itu. Ya kita kan 11-12 lah ya. Maksudnya 11, 12, 15 tahun yang lalu. Oke. Kira-kira apa kira-kira? Kalau muncul angka 26 tahun sebagai umur rata-rata mahasiswa yang tingkat kuliah ini, apa maknanya? Perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Seperti itu mungkin. Wah, ini rumus kalau ini ya. Oke. Nah, kalau cenderungan Pak, cenderungan yang terpusat. Pola umum yang terjadi, Pak. Pola umum yang terjadi. Oke, pola umum yang terjadi. Kalau saya ada pertanyaan, 26 itu mewakili rekan-rekan apa tidak? Yang umurnya misalnya masih 21, kira-kira senang nggak dikatakan bahwa umurmu 26? Enggak, karena itu kan yang digambarkan satu kumpulan data tersebut. Gambarkan saja. Jadi masih ada, tidak ada yang sebaliknya juga ya, yang umurnya mungkin lebih dari 30 tahun, ketika dikasih 26, mau senang hati kan, begitu ya. Ini semacam itu. Nah, apa efeknya? Jadi itu maksudnya. Jadi sebenarnya kalau bahasa saya, kata-kata itu adalah, tadi yang disampaikan Pak Dimas tadi, itu adalah nilai yang mewakili, tetapi itu bagian dari kompromi data, dari data yang paling kiri dengan data yang paling kanan, paling rendah dan paling tinggi, mana yang kemudian dia mewakili, kan begitu. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya. Jadi gitu, kita harus bisa menjelaskan fenomena rata-rata itu maknanya apa. Dan ini sebenarnya sangat kontekstual dengan apa? Hipotesisnya kan. Jadi misalnya hipotesisnya memang saya ingin menyampaikan bahwa umur rata-rata mahasiswa saya itu 26 tahun. Dalam konteks untuk apa? Untuk menyemangati teman-teman agar berjiwa muda. Nah, misalnya gitu hipotesisnya. Nah, kayak gitu. Itu baru benar. Tapi kalau hipotesisnya lain misalnya, saya ingin tahu sebenarnya teman-teman itu pola berpikirnya itu di umur berapa atau gitu. Jadi kayak gitu. Nah, jadi tidak mewakili karena 26 mungkin jadi nilai, mungkin katakanlah bukan nilai tengah ya. Lain ya, kalau nilai tengah kan median ya. Jadi kalau nilai tengah ya apa nilai kompromi ya itu hanya generalisasi saja, tetapi karena generalisasi maka ada pola yang kadang tidak sesuai gitu. Yang umurnya 20 jadi nggak sesuai, umurnya 30 lebih tidak sesuai. Dalam konteks ini kita sebagai peneliti bertanggung jawab menjelaskan tentang hal tersebut ketika kita menyampaikan hasil suatu perhitungan rata-rata. Ini kayak gitu. Jadi tidak bisa kemudian menggunakan rata-rata itu sebagai kesimpulan sebenarnya. Nah, konteksnya gitu. Saya sering berdebat nih sama teman-teman kalau lagi tesis, ujian gitu ya. Kok kesimpulannya pakai rata-rata kenapa gitu. Nah, jadi ternyata ya tadi karena kita sudah selama ini terdoktrin bahwa ya memang seperti itu gitu ya. Doktrinnya adalah kita rata-rata itu menjadi kesimpulan. Nah, dalam konteks ini kita ingin menunjukkan bahwa rata-rata itu menjadi baru pola atau model data. Jadi kalau ini ada kumpulan data, nilai tengahnya inilah rata-rata ya, nilai yang di tengah ini rata-rata. Tapi ingat, rata-rata itu hanya untuk representatif. Tapi yang di kanan dan di kiri ini ekstrim kanan, ekstrim kirinya ada gitu, nggak boleh di denial gitu ya. Jadi semacam itu. Rata-rata di Indonesia penduduknya baik-baik ya, tapi ya jangan lupa gitu kan, di sebelah kanan ada yang baik banget, yang di sebelah kiri ada yang jahat banget kan begitu kan gitu. Nah, itu yang harus kita sebutkan juga begitu. Jadi kalau saya sering menyebutkan, oke, kalau kamu menyebutkan angka rata-rata sebagai kesimpulan, sebutkan juga dong nilai minimalnya dan nilai maksimalnya gitu. Jadi apa? Rata-ratanya itu jadi make sense, mewakili range nilai tertentu gitu loh. Jadi kalau saya bilang tadi 26 tahun nilai umur mahasiswa di kelas ini, maka saya perlu menyebutkan umur termudanya berapa, umur tertuanya berapa. Nah, itu baru make sense. Nah, gitu loh. Jadi gitu. Nah, itu yang harus teman-teman pegang ya. Jadi kita melihatnya kita harus
memegangnya sampai selevel itu dengan penuh kehati-hatian. Karena bisa jadi ya seperti sekarang ini ya, kita menyebut angka rata-rata, kemudian orang menjadi gembira karena hasilnya rata-rata bagus. Ya kayak di rapot lah, mungkin waktu zaman-zaman SMA gitu ya. Wah, rata-rata saya 8, tapi ternyata di ujung paling bawah itu saya juga dapat nilai 6 untuk kimia, misalnya kayak gitu. Wah, itu aman lah ya untuk tidak dimarahi orang tua, tapi secara subjek nilai per mata kuliah atau per pelajaran jadi bermasalah. Kemudian yang berikutnya juga sama, mood gitu ya. Mood ini apa kira-kira? Most common value. Nah, tadi nilai yang sering apa? Sering muncul ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi sekumpulan data itu nilai value yang sering muncul berapa banyak. Nah, itu nanti menunjukkan majority and minority semacam itu. Kemudian median, tadi median itu nilai tengah, nilai yang mewakili range data tertentu. Jadi bukan rata-rata, hati-hati di situ ya. Jadi itu akan berbahaya. Kemudian ada quartiles ya, nilai yang menunjukkan range tertentu begitu. Kemudian ada variance ya, tingkat variasi dari data. Kemudian ini yang menarik lagi, skewness ya, kecenderungan data. Nah, ini kalau dalam konteks kalau saya kenapa saya bikin absen sendiri ini? Kira-kira teman-teman ada maksudnya nggak? Nah, saya ingin tiap minggu itu mengevaluasi kecenderungan teman-teman itu, nah dengan asumsi tertentu ya. Kalau kan asumsinya kalau sudah join awal itu biasanya kan absen duluan lah gitu ya. Nah, dengan asumsi itu saya ingin lihat tuh siapa sih orang-orang yang semakin ke sini itu makin nggak terlambat begitu, makin intens mengikuti kuliah kita. Nah, kayak gitu. Nah, coba bayangkan kalau kemudian saya menggunakan itu sebagai basis penilaian gitu untuk mata kuliah. Daripada pakai UTS, sulit kan? Daripada susah-susah bikin soal, mending kayak gitu. Itu namanya big data analisis kayak gitu kan gitu. Kalau saya kasih soal itu kayak survei saja sebenarnya kan gitu. Nah, saya lebih seneng lihat traction-nya tadi, jadi gitu. Oh, ini yang setiap kuliah buka kamera dan kemudian gerak-gerak, bukan foto yang freeze gitu ya. Karena beberapa kali mahasiswa pasang pas foto gitu ya di kamera gitu ya. Ini semacam itu. Nah, itu juga bisa memperlihatkan pola interaksi. Jadi kita melihat membuat parameter atau metrik nilai itu lebih variatif begitu ya. Nah, ini skewness nih. Apakah kecenderungannya geser ke negatif atau ke positif. Dan banyak yang lain lagi. Tapi minimal summary statistik harus bisa dikerjakan. Nah, nanti kesimpulannya apa? Kalau kemudian kita bisa memperlihatkan nilai-nilai dari masing-masing pengukuran summary statistik, maka pada titik tertentu, titik awal, kita bisa melihat apakah data kita itu bagus apa tidak, balance apa tidak, representatif apa tidak, begitu. Coba bayangkan, saya sedang mencari misalnya survei analisis kualitatif gitu ya. Saya pengen tanya ke teman-teman, apa pendapat teman-teman kalau misalnya mata kuliah analisis big data ini saya jadikan mata kuliah wajib di sekolah pasca sarjana? Nah, gitu. Kebetulan yang ikut kelas ini adalah kelas-kelas atau prodi-prodi yang memang secara keilmuan, secara teknologi itu jauh lebih dekat ke teknologi dibanding yang humaniora, misalnya gitu. Kira-kira akan terjadi bias nggak di situ? Akan terjadi bias kan? Jadi kayak gitu. Pasti akan terjadi bias. Apalagi misalnya sampelnya yang ikut survei ini tidak balance gitu ya. Dari 100 orang, 80 orang misalnya itu adalah prodi yang tanda kutip punya konten teknologi yang jauh lebih banyak dibanding yang humaniora. Pasti berbeda sekali dengan hasil yang lain lagi komposisinya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita bisa menunjukkan itu apa tidak sebenarnya. Ya, jadi itu yang penting kita harus lakukan. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya, bagaimana kemudian kita bisa melakukan ini, gitu ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita masuk ke EDA dengan single variable visualization. Nah, ini kelihatannya simple ya, simple. Ya, sebentar. Simple karena bentuknya histogram menunjukkan distribusi tertentu.
Tapi dalam konteks EDA ini kita tidak sekedar hanya menunjukkan histogram itu sebagai distribusi volume dari data. Jadi kayak gitu. Tapi apa yang akan kita lihat dari sini? Yang pertama adalah kita melihat ini center data, ya, atau source center ini. Center data ini adalah kumpulan data yang distribusinya itu memang menjadi pola yang sifatnya itu terpusat, gitu ya. Data itu ada terpusat di range data yang mana, gitu. Nah, dalam konteks ini, data itu terpusat antara 60 sampai 80, begitu ya. Jadi, di kriteria ini, itu cukup dominan, misalnya semacam itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi, karena apa fungsinya center? Center itu berarti dia variabel yang cukup dominan, yang kemudian itu ada di sebagian besar dari responden kita, atau dari variabel data kita. Kemudian variability itu apakah cukup banyak variabel data yang terrepresentasi oleh histogram, jadi gitu. Nah, biasanya orang cenderung hanya untuk menunjukkan bahwa histogram itu sesuatu yang nilainya maksimal saja, tetapi terlupa. Sebenarnya kalau dalam data ya, data yang sangat tipis seperti ini itu juga penting, karena sebenarnya kalau dalam yang sampel ini berarti ada berapa variabel nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel yang harus terlibat. Variabel ketujuh ini meskipun tidak terlalu matters, tapi penting sekali karena dia ada, gitu. Jadi semacam itu. Jadi bahasa saya itu ya, dan yang lain juga sama, begitu ya. Jadi makanya penting kalau kita melihat, kalau dalam konteks statistik kadang saya melihat ada perlakuan diskriminatif ya menurut saya. Apa itu? Begitu ini ada variabel yang nilainya hampir zero, sudah mas, daripada itu nanti memperjelek grafis dan kemudian grafisnya malah tidak terlihat, mending dihilangkan. Nah, itu menjadi menurut saya jadi something, begitu ya. Ini terjadi juga dengan kita ya. Misalnya kita wawancara dan kemudian hasil wawancaranya itu sesuatu, kemudian kita seperti meniadakan, tampaknya ini pendapatnya si responden ini tidak terlalu penting ini, tidak terlalu signifikan. Udahlah, di skip saja. Nah, itu yang bahaya. Pernah nggak melakukan itu? Mungkin teman-teman yang di instansi pemerintah atau mungkin ikut survei sosial gitu ya, kita udah survei banyak 1.000 orang, tapi akhirnya yang di entry cuma 700. Dengan alasan datanya nggak lengkap, wawancaranya nggak ideal, dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya kita meniadakan variabel yang sebenarnya potensial untuk bisa kita ekspor lebih lanjut. Jadi ya kayak gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman, bahwa kita membutuhkan hal yang sifatnya sangat komprehensif untuk bisa ke arah ini ya. Kemudian kita juga harus bisa mendeteksi apakah di sini itu ada outlier apa tidak. Nah, ada outlier apa tidak. Nah, dalam konteks ini outlier-nya ada berapa nih? Contoh yang paling kiri ini ya, yang saya puter-puter nih kursornya nih. 7 kayaknya, Pak. Ada outlier-nya nggak? Atau outlier itu sifatnya strange patterns ya, pola yang aneh gitu. Mungkin saya gitu ya, saya itu termasuk outlier kalau berkalian begini, ini dosen agak aneh gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi ini ada nggak, ada pola kayak gini nggak? Ada ya, ada outlier-nya. Outlier paling awal ya nih, yang menjadi source center-nya ini. Kenapa? Karena dia menjadi outlier yang mendominasi. Itu outlier gitu sebenarnya, ya, gitu. Yang kedua adalah outlier yang sifatnya memang tipis atau kecil, dia menjadi sangat majority. Jadi kayak gitu. Nah, dalam konteks ini saya juga bisa menyebutkan, oh ternyata dalam kelompok mahasiswa ini ada outlier yang dia itu dominan, ada outlier yang dia itu minority sebenarnya. Nah, ini menjadi menarik nih, polanya seperti apa. Jangan-jangan itu terpola berdasarkan prodinya mungkin ya. Dalam prodi-prodi yang agak berpolitik gitu mungkin suka tampil gitu ya, gitu. Tapi kalau prodi-prodi yang sifatnya itu mungkin menyelami tentang kehidupan manusia, biologi, dan lain sebagainya, nah itu dia biasanya lebih banyak diem gitu ya, asik dengan hidupnya sendiri, dan seterusnya. Misalnya kayak gitu ya, meskipun ya nggak gitu juga mestinya. Nah, itu menjadi menarik ya. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Dan kemudian yang kedua ini, mengetahui adanya binwidth ya. Binwidth itu lebar dari masing-masing histogram, karena ini sebenarnya range ya. Misalnya dalam konteks ini itu range. Nah, ini juga kita harus menguasai benar. Dan terakhir adalah dengan real zeros atau data-data yang memang value-nya itu angkanya 0. Nah, itu juga harus
kita perhatikan dengan seksama. Jadi semacam itu. Nah, dari histogram saja, kita mendapat informasi cukup banyak, insight yang bisa kita keluarkan. Nah, saya berharap nanti teman-teman di Pasca ini sama pola pikirnya. Jadi ketika kita menggarap histogram, itu tidak hanya berhenti untuk menunjukkan bahwa itu suatu distribusi saja, jumlah saja. Tetapi bisa nggak kita, ini jadikan paragraf-paragraf analisis. Dari gambar satu ini, saya mendapatkan bahwa senternya ada di variabel apa, variability-nya ada berapa banyak, ada 7 komponen misalnya, squeeze-nya ke arah mana, apakah memang seimbang menjadi distribusi normal, ataukah dia cenderung ke kanan, cenderung ke kiri, itu merepresentasikan something, kemudian ada outlier apa tidak, bagaimana lebar bandwidth-nya, kemudian ada real zero-nya apa tidak, dan seterusnya. Itu yang harusnya dikejar, begitu ya. Jadi, ini yang nanti menjadi tantangan tersendiri sih, yang nanti harus kita lakukan ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini dulu? Nah, belum ya, lanjut lagi, biar tambah bingung dulu. Oke, nah single variable ini cuma tidak hanya histogram, kita bisa explore dengan yang lain juga. Nah, karena dalam histogram ini ada beberapa isu yang harus kita waspadai ya. Jadi untuk dataset yang kecil, nah, jumlahnya sedikit itu kalau saya ya di ukuran 1 juta row ya, atau juta baris data gitu, itu bisa misleading sebenarnya kalau kita tidak hati-hati. Kenapa? Karena perubahan sedikit data itu akan mempengaruhi pola yang terjadi di sini. Nah, jadi saya sering tanya itu kalau ke mahasiswa, kalau tesis, berapa jumlah data yang dipakai untuk analisis? Kalau dia di bawah 1 juta, maka saya bisa bilang, kamu harus bisa menunjukkan datamu itu jumlahnya berapa persisnya, dan dia karakteristiknya seperti apa. Kenapa? Karena setiap perubahan variabel itu tidak akan bisa berlaku secara umum. Dia pasti akan mempengaruhi. Mudahnya, ada perubahan value, menambah 1 row saja yang berubah, maka otomatis grafik ini bisa berubah dengan sedemikian rupa. Tapi beda dengan sifatnya yang large data set atau big data. Kenapa? Karena histogram itu sudah bisa, meskipun ada perubahan di bagian-bagian kecil dari value data, dia tetap tidak akan mengubah pola atau ilustrasi data yang sudah tercipta. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang menjadi membedakan. Makanya di big data itu mau lebih bisa lebih lebih general dipakai untuk menunjukkan atau memperlihatkan pola yang lebih general begitu, dan bisa long term modelnya. Jadi tidak changeable terhadap sesuatu yang berubah setiap saat. Nah, ini menjadi menarik ya, jadi kayak gitu. Tetapi memang masalahnya histogram ini efektif hanya bekerja untuk satu variabel ya, jadi kayak gitu. Jadi tidak bisa untuk keperluan variabel yang sifatnya lebih banyak dari satu begitu. Nah, kemudian sebenarnya bisa dikombin dengan menggunakan setiap variabel direpresentasi dengan digambarkan dalam bentuk multi histogram seperti ini. Jadi ini untuk pola variabel 1, pola variabel 2, dan seterusnya. Nah, itu bisa akhirnya kita head to head-nya atau benchmark-nya itu based on histogram lawan histogram yang lain, tetapi tidak dalam satu histogram yang besar. Jadi semacam itu ya. Tapi hati-hati ketika melakukan itu, pastikan ini ya, scale, range yang dipakai untuk menampilkan data harus sama. Jadi gitu, jangan sampai berbeda. Jadi semacam itu. Oke. Nah, kemudian ada juga nanti pola berikutnya yang biasanya kemudian dilanjutkan untuk menunjukkan pola, itu menggunakan smooth histogram ya. Nah, smooth histogram ini memang fokusnya pada density estimate. Density tahu ya, density. Apa density? Ada yang tahu? Kepadatan, Mbak. Kepadatan. Oke, ada lagi? Masa. Hah? Apa? Masa. Masa. Beda, Pak. Iya. Masa. Masa ya, masa. Oke, paham saya.
Oke, tapi sebenarnya yang lebih tepat sebenarnya ke arah kepadatan, tapi kepadatan yang sebenarnya kepadatan berpola, ini kayak gitu. Jadi kayak coba lihat misalnya suka pergi ke alam gitu nggak, lihat gunung, bukit, sawah gitu. Berarti kayak rapat gitu ya, beda, kerapatan gitu beda. Nah, bisa disebut juga dengan kerapatan gitu ya. Sebenarnya itu kan kalau mungkin di mungkin teman-teman yang di geospasial kali ya. Kalau rentang rentang alam itu kan sebenarnya tingkat naik turunnya itu kan sangat fluktuatif sekali ya. Jadi kontur naik turunnya lahan itu kan sangat tergantung sekali dengan kondisi daerah gitu ya. Tapi karena saking kerapatannya itu saking tinggi dan naik turunnya itu juga makin kencang, itu sulit sekali untuk bisa menggambarkan itu secara detail. Nah, sehingga kita membutuhkan generalisasi. Nah, density itu sebenarnya mengeneralisasi kerapatan yang sebenarnya tidak rapat-rapat banget begitu, mudahnya gitu. Nah, sehingga menjadi lebih mudah untuk diterjemahkan. Nah, tetapi ini bahaya sekali. Kalau kemudian bahayanya semut ini adalah ketika tanpa kita melalui proses yang di sini dulu. Jadi kita harus bisa menunjukkan histogramnya dulu, ya. Baru kemudian kita baru bisa mengeneralisasi ke dalam semut histogram. Nah, kenapa begitu? Karena ya semut histogram ini sifatnya memang untuk generalisasi. Jadi kalau sampai terjadi tadi tidak seperti itu, wah ini akan sangat berbahaya sekali karena nanti bisa misleading atau menangkapnya menjadi lain begitu. Nah, dalam konteks semut histogram ini memang menggunakan yang paling terkenal menggunakan Gaussian kernel ya untuk melakukan proses ini. Nah, ini sangat biasanya untuk memvisualkan atau men-trigger pattern yang terjadi itu jauh lebih enak gitu ya. Nah, ini sebagai contoh misalnya kalau kita menggunakan histogram tapi berbasis line, tapi kemudian kita belum menggunakan smooth, kan kita akan melihat suatu fluktuasi yang menarik begitu ya, yang sesuatu yang sangat naik dan turun gitu, up and down gitu ya. Kemudian begitu kita memainkan, maka akan ada proses generalisasi ya, ada beberapa up and down data yang kemudian terhilang karena proses tersebut, dan in the end kita akan punya pola sebenarnya. Jadi kayak gitu. Jadi ya ini akhirnya menjadi generalisasi. Tapi yang ini bisa dipakai sangat efektif memang untuk membuat suatu pola tertentu atau menemukan pola dari data tersebut. Nah, itu yang menjadi penting ya. Kita pengen tahu sekarang itu traction-nya pertambahan COVID naik atau turun. Nah, tiap hari kan naik turunnya kenceng tuh ya. Sekarang selisihnya hampir range-nya 1 sampai 1000 kasus per hari gitu ya. Jadi itu akan sulit begitu kalau misalnya kita harus menggambarkan secara sangat diagramatis gitu ya, jadi semacam itu. Nah, itu pilihan-pilihan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menggunakan box plot ya. Box plot ini juga menjadi menarik. Ini sekaligus kita belajar nanti memilih memvisualkan data yang bagus itu seperti apa sebenarnya. Tapi dalam konteks ini di box plot ini sebenarnya cara lain kita menunjukkan bagaimana data itu punya kualitas yang cukup baik apa tidak. Kenapa? Karena sebenarnya ini mirip dengan summary statistik, tapi dalam bentuk yang lain. Nah, dia fokusnya di mana? Sebenarnya dia fokusnya pada median. Nah, ini representasi biasanya pada kotak range ini. Ini kan kotak range ini kan sebenarnya merepresentasi kalau di histogram itu ini ya. Nah, ini dia, sorry saya agak sedikit lag. Nah, ini dia, grafik ini. Jadi kita kan lihat ini ada angka 60-80, ini menjadi variabel dominan, maka ketika dipindah ke box plot, maka dia akan Nah, ini dia. Nah, ini akan menjadi 60-80 tadi dalam range yang sama, kemudian kita akan menemukan suatu garis median di sini. Dan kita bisa lihat garis mediannya tidak selalu di tengah persis ya, itu di angka yang merepresentasi median dari range tersebut, dan kemudian dikasih suatu range. Nah, ini. Range-nya ini menunjukkan tadi range datanya seberapa besar. Jadi, nah ini baru kita bisa bilang bahwa ini merepresentasikan data keseluruhan. Nah, di dalamnya adalah ada median, ada EQR, ada outliers, ada range, ada skewness ya. Nah, ini contohnya yang outlier-nya berarti yang ada di luar-luar ini, misalnya semacam itu. Tapi tentu saja ini ada hal yang perlu kita perhatikan, biasanya dia problemnya ada di overplotting ya.
Jadi kalau misalnya datanya sangat random, itu menjadi tidak begitu bagus. Kemudian, nah ini, tidak mudah untuk memahami distribution shape-nya, dan ini memang tidak ada standar untuk implementasinya ya. Jadi ini biasanya memang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi semacam itu. Nah, kemudian ini yang paling sering, paling menjadi mainstream, yaitu time series ya. Jadi ketika data itu punya komponen time-nya, maka bisa digunakan, kita pakai sebagai salah satu variabel, kemudian kita tampilkan apa adanya sesuai dengan time series-nya. Nah, ini biasanya untuk tipe-tipe data yang menggunakan variabel range time yang cukup panjang dan memang mempengaruhi dari data itu sendiri. Nah, kita bisa lihat ini, kalau misalnya data itu ternyata kosong, misalnya ya, dalam hal ini kosong, maka dia akan nggak ada datanya itu, missing itu, sehingga itu menjadi sesuatu yang tidak begitu bagus begitu. Kita bisa melihat di sini untuk melihat kualitas data, berarti setiap deret waktu time series-nya ini mestinya ada data, gitu ya. Nah, kalau tidak ada data, kita bisa cek bahwa itu tidak benar. Gitu. Sama seperti absen kuliahnya teman-teman, kita ada jadwal nih, time series nih, tiap minggu, Jumat, tanggal sekian-sekian. Saya lihat nih, nanti kita bikin grafik, oh si A hari ini masuk, besok tidak. Jadi, tapi tidak itu juga data. Mending tidak absen ya, sorry tidak absen, tidak masuk gitu ya, tetapi yang anomali itu masuk tapi nggak absen, nah gitu. Itu kan kita sulit itu mengidentifikasi apakah dia benar-benar masuk, apa dia benar-benar tidak hadir di kelas gitu, karena tidak bisa absen misalnya kayak gitu. Nah ini yang menjadi permasalahan, jadi gitu. Jadi ini bisa menunjukkan bahwa tingkat data itu ada di setiap waktu yang ditentukan apa tidak, dan itu secara tidak langsung menunjukkan kualitas. Kemudian ini ada juga yang namanya time series ya. Ini time series yang kemudian menggunakan pola eksponensial ya, ditambahkan. Ini juga untuk menunjukkan apakah ada pola ya. Kalau di sini nanti polanya itu pola time series sih, pola time series gitu ya. Tetapi kalau di sini pola yang sifatnya itu kita eksponensialkan datanya atau kita tambah akumulatif, bukan eksponensial ya, akumulatif sehingga kelihatan polanya apa enggak. Jadi polanya diperbandingkan antara range waktu, antara 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9. Ini apakah polanya tetap apa tidak? Gitu. Kalau yang di awal tadi kan kita nggak tahu. Ini polanya masih ya sangat seperti apa ya, detak jantung gitu ya. Jadi semacam itu. Nah ini yang menjadi tantangan tersendiri. Nah kemudian yang lebih lagi adalah kita bisa juga menggunakan model spasial data. Jadi spasial data ini juga menjadi sangat penting nih. Teman-teman yang ada di prodi spasial gitu ya, itu menjadi sangat penting sebenarnya dan sangat dominan karena sering dipakai. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk menentukan lokasi dan juga menentukan data itu dalam geographic location ada di mana, begitu ya. Nah, ini menjadi penting, kemudian bisa juga nanti melihat dari sisi spasial data dalam konteks yang map, begitu ya. Ini contohnya semacam ini juga menarik gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh yang single variable. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk ke data yang sifatnya itu lebih dari 2 variabel ya. Dari 2 lebih variabel itu menjadi menarik juga karena kita kemudian seperti polanya seperti one way variabel, tapi kemudian kita menggunakan 2 variabel yang kita perbandingkan begitu ya. Contohnya, jadi ketika kita di single variable, misalnya kita dalam penelitian itu atau dalam analisis big data itu melibatkan lebih dari 1 variabel, maka setiap variabel harus kita lakukan one variable analysis tadi. Nah, masalahnya di situ. Sehingga kemudian kita tahu variabel 1 itu polanya kayak apa, variabel 2 bagaimana, variabel ketiga bagaimana. Next step-nya, 2 variabel itu yang menarik itu kemudian kita coba perbandingkan satu sama lain menggunakan two continuous variable ini. Ya. Jadi kita menggunakan two numeric variables ya, biasanya menggunakan scatter plot yang paling powerful sehingga kita bisa memperlihatkan pola data yang ditarik oleh 2 variabel yang tanda kutip itu saling independen sebenarnya. Nah, efeknya apa? Kita akan mendapatkan contoh-contoh data atau set-set data yang dia itu lebih kuat tertarik oleh satu variabel yang lain. Yang dilingkarin di atas ini menunjukkan adalah titik-titik data yang lebih dominan tertarik oleh variabel yang apa nih namanya sumbu Y-nya ini.
Sementara yang X itu memperlihatkan polanya ke sini. Tapi in general kita bisa lihat bahwa ternyata dua variabel ini ada yang lebih dominan dan lebih kuat. Karena apa? Squeeness datanya kelihatan lebih cenderung ke kanan. Jadi semacam itu. Nah, itu yang harus kita perlihatkan ya untuk bisa kita kerjakan. Nah, ini yang yang bisa kita kerjakan dengan two-way variables ya. Ini yang menjadi tantangan sebenarnya nanti ya, sehingga kita bisa menggunakan ini kemudian nanti untuk memverifikasi atau memvalidasi variabel mana di data yang sebenarnya lebih dominan bisa kita gunakan. Jadi gitu. Nah, coba bayangkan dalam konteks kita di big data, berarti sebenarnya ya untuk bisa membuat hipotesis untuk penelitian di big data harusnya kita melakukan ini dulu. Jadi gitu. Sehingga baru kemudian kalau sudah terverifikasi bahwa dua variabel itu penting dan berpengaruh, kemudian baru kita jadikan sebagai formulasi untuk melakukan analisis big data. Kan gitu. Nah, ini juga bisa melakukan, ini yang disebut dengan 2D scatter plot, ya, ini hanya cara saja. Kemudian ada juga yang sifatnya itu scatter plot, tapi tidak punya relationship, ya, tidak punya relationship yang cukup kuat. Jadi ini cukup random, gitu ya. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa berarti polanya memang random, begitu. Jadi semacam itu. Jadi jangan kemudian dijudge bahwa ini pure tidak punya pola sama sekali, begitu ya. Nah, kemudian ada juga yang polanya itu menunjukkan linear relationship. Jadi misalnya kayak gitu. Oh, ternyata ini ada pola saling terkait, tapi polanya itu kemudian mengarah pada satu hal, begitu ya. Dalam hal ini scatter plot linear, misalnya gitu. Jadi saling hubungannya itu linear, tahu linear ya. Jadi satu bertambah, yang lain ikut bertambah, satu berkurang, satunya ikut berkurang, mudahnya begitu. Kemudian nanti juga ada quadratic relationship, jadi relationship yang sifatnya itu efeknya itu mengkali variabel yang terkoneksi atau terpengaruh. Saya melakukan 1, di dia nambah 2, saya melakukan 2, yang dia nambah 4. Jadi polanya menjadi eksponensial, begitu. Jadi yang namanya quadratic, jadi semacam itu. Itu sangat mungkin, sehingga itu pola 2 kali lipat atau sekian kali lipat itu semakin menunjukkan tingkat kekuatan intervensi atau pengaruh variabel satu dengan variabel yang lainnya. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian yang menarik lagi ini homoskedetic itu menunjukkan range, polanya itu range, jadi gitu. Jadi kalau saya melakukan ini di range ini maka akan terpengaruh ke sana juga pada range yang sama, begitu. Jadi semacam itu. Jadi kalau saya nembak nih variabelnya ada pada bikin kerumunan, bikin hoax, bikin berita palsu, nanti efeknya nilai inflasi naik, nilai mata uang kacau, lagi dia kepercayaan publik kepada pemerintah juga menurun. Nah, itu jadinya multivariabel yang terkena dan saling berhubungan. Nah, itu bisa dimainkan. Jadi gitu. Nah, itu menjadi sangat penting sekali ya. Kemudian ada juga yang heteroskedetic, ini yang bahaya sekali nih. Ini kalau kita bisa mainkan, kita menguasai dunia sebenarnya. Ya, kita cukup melakukan intervensi terhadap data-data tertentu, tapi efeknya itu sangat besar. Spread ya, jadi spread out gitu. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita ketahui bahwa ternyata ada pola-pola begitu yang harus kita cari di dalam data kita, kan gitu. Jadi semacam itu. Nah, kemudian nanti two variable continuous juga bisa digunakan untuk mengetahui apakah data kita itu ada yang tidak baik gitu ya. Dalam artian bad datanya ada. Contohnya semacam ini, nanti kalau kita membuat time point analysis semacam ini, kita bisa lihat datanya kita tuh di beberapa bagian ada bercak-bercak putih gitu ya. Kalau dalam bahasa layar itu ada dead pixel ya bahasa teknisnya. Nah, ini menunjukkan bahwa data-data yang ada di sini itu loss gitu. Nah, kita harus hati-hati apakah loss-nya itu memang karena biasanya gini, teman-teman bikin survei pertanyaannya lebih dari 30, nah kadang karena respondennya lelah, ada beberapa pertanyaan yang cuma di-skip, ya, tidak diisi, karena tidak mandatory. Nah, sehingga ketika direntangkan gitu, jawaban itu ada seperti yang blank. Nah, ketika terjadi blank itu, maka sebenarnya kita mendapatkan yang namanya bad data, atau dead data kalau bahasa saya. Nah, kalau itu tetap diikutkan dalam konteks analisis,
pasti berpengaruh kan terhadap jumlah keseluruhan data nanti, begitu. Jadi dia akan sangat bahaya sekali. Nah, jadi harus hati-hati di situ. Kita harus melakukan analisis. Kalau ini datanya banyak, misalnya ada di semua tempat, ya otomatis data yang kita kumpulkan menjadi tidak begitu terpercaya, tidak begitu valid, begitu ya. Nah, kemudian nanti juga bisa melakukan counter plot, ya, itu untuk data-data yang super besar, large data set, itu biasanya menggunakan counter plot. Kemudian bisa juga menggunakan transparent plotting, itu menunjukkan pola lebih sentralisasi pola atau desentralisasi pola nanti bisa kelihatan. Dan juga ada jittering, ya. Jittering ini untuk memperlihatkan apakah dia itu senternya itu tersebar apa tidak, bisa kita lihat ya, datanya tersebar apa tidak, itu juga menjadi menarik. Dan kemudian kita harus bisa menampilkan ya dua variabel dalam waktu yang bersamaan untuk melakukan analysis. Jadi ini yang disebut sebagai two-way variables. Bisa juga nanti kemudian menggunakan categoricals ya. Jadi kita menggunakan side by side blocks plot ya. Jadi menggabungkan one-way variable dengan blocks plot, tapi kemudian untuk membandingkan satu sama lain. Nah ini advance step-nya dari single variable yang box plot gitu, jadi semacam itu. Nah, ini yang biasanya kita kerjakan menggunakan bar chart dan spin plot semacam ini juga menarik karena ini juga nanti menunjukkan kualitas data seperti apa, sehingga kita bisa lihat ini imbang apa tidak. Lalu pertanyaan satu ternyata yang menjawab lebih banyak adalah male, misalnya gitu. Wah, berarti ini kecenderungannya juga menjadi berbeda begitu ya. Jadi semacam itu dan seterusnya. Nah, kalau more than two variable sebenarnya mengkombinasikan semua jenis analisis tadi untuk kemudian membuatnya menjadi lebih kompleks, karena kita akan melibatkan banyak variabel untuk memperjelas hal-hal yang kita inginkan. Jadi semacam itu. Jadi contohnya semacam ini ya, jadi kalau kita menganalisa suatu cancer, karena simptomnya itu banyak, feature-nya itu banyak, ya kita tampilkan aja setiap feature itu polanya seperti apa. Jadi kayak gitu. Karena memang tidak bisa diperbandingkan. Kalau tidak bisa diperbandingkan, cara membandingkannya apa? Jangan dipaksakan dalam satu grafis, tetapi dibandingkan saja grafis yang berbeda itu, tapi dengan skala yang sama. Jadi semacam itu. Ya, tips juga ya bagi yang belum berumah tangga gitu, kalau nyari jodoh ya jangan membandingkan satu orang dengan orang lain itu dalam satu frame yang sama gitu kan. Cukup dibandingkan ya dengan frame foto yang berbeda gitu loh. Jadi semacam itu ya. Jadi mudahnya semacam itu. Nah, itu akan lebih fair dan akan lebih memudahkan kita memilih sebagai decision yang kita ambil. Jadi kayak gitu. Nah, itu menarik gitu ya. Kemudian nanti yang multivariatif bisa sangat banyak karena kita membutuhkan kreativitas ya, kreativitas sebagai seorang data scientist yang menguasai sense of datanya, sehingga nanti triggernya adalah bagaimana teman-teman berusaha dengan sangat keras untuk kemudian ini baiknya ditampilkan seperti apa untuk kemudian bisa memunculkan data-data yang kita perlukan. Jadi semacam itu. Nah, itu yang menjadi tantangan ya. Jadi semacam itu. Ini sebagai contoh-contoh saja, nanti teman-teman bisa lihat ya. Contohnya ini multivariatif ya. Kita bisa lihat banyak variabel, kemudian diperbandingkan satu sama lain dengan menggunakan spasial, tapi dalam satu frame multivariatif ya. Multivariatif variabel ini ada all voter, ada white Catholics ya. Mungkin ini based on dari rasnya gitu ya. Kalau di Amerika ternyata masih rasis juga ya, Hispanic gitu, black dan lain sebagainya. Tapi kemudian ditambahkan dengan multivariatif berdasarkan income misalnya gitu, income tahunannya. Jadi mungkin kalau kita di Pilpres itu analisisnya kayak gini ya, peta Indonesia gitu, yang kiri itu suku bangsa begitu, yang kiri mungkin nanti ada pendapatannya begitu. Jadi semacam itu. Nah, itu kita bisa lihat kecenderungannya bagaimana gitu ya. Nah, ternyata ini dulu yang membuat Trump itu menang loh, kalau tidak salah. Jadi Trump itu bisa menang karena dia menganalisisnya dengan modal semacam itu. Ternyata ketika dia bisa memetakan ini, dia jadi tahu, oh ternyata demografi pemilih saya itu ternyata orang yang punya uang, tapi dengan ras tertentu dan dengan pola tertentu. Maka kemudian ternyata jumlahnya banyak. Ya sudah, dia cukup menembak pola di situ untuk dikembangkan terus agar kemudian tetap menjadi loyal voters-nya dan akhirnya memang benar-benar jadi loyal voters yang gitu. Nah, memang terakhir kalah karena memang dia ya sedikit upset gitu kalau bahasa saya dalam sepak bola ya. Karena dia terlalu kontroversial gitu menurut saya. Jadi
Nah, ini yang menjadi menarik. Tapi tahu nggak kenapa Trump itu kalau di Twitter menyerang sana-sini semua diserang gitu? Nah, karena ini dia ingin menghancurkan pola-pola yang sudah terbentuk yang pola itu tidak memilih dia. Nah, gitu. Jadi membuat orang goyah. Nah, gitu ya. Ketika apa namanya? Dulu COVID-19 awal-awal ya dia menyerang yang pro dengan COVID-19 yang mengatakan bahwa COVID itu buatan Cina, itu untuk digunakan untuk senjata biologis menyerang Amerika, gitu ya. Meskipun di akhir-akhir cerita dia juga menjadi orang pertama yang divaksin di Amerika kan begitu. Jadi memang agak aneh ya, agak kontradiktif begitu. Tetapi itu terjadi. Nah, kenapa? Karena memang dia menyerang itu. Sama seperti di Indonesia ya, fenomena sekarang apa? Buzzer gitu ya. Itu serang sana sini semua. Gitu. Karena apa? Ada polarisasi gitu ya. Yang mungkin religionnya, mohon maaf, Muslim gitu ya, dengan pendapatan lebih banyak, well educated, itu kan agak sulit tuh di swing voter. Nah, diserang aja terus gitu. Diserang aja terus dengan berbagai macam isu. Dan akhirnya nanti terpecah menjadi banyak hal gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu pola-pola yang sebenarnya dipetakan untuk membuat menjadi lebih sulit. Saya nggak tahu ilmunya ya, tapi kalau yang saya pernah tangkap, semakin pola itu kencang atau kental, itu semakin sulit dikendalikan. Maka cara untuk mengendalikannya adalah dengan tidak membuat dia menjadi kuat kan gitu. Jadi diserang terus ya. Tugasnya dosen kan salah satunya itu ya, menggoyahkan keimanan mahasiswa gitu ya, dan kemudian mudah untuk dipengaruhi dan kemudian dijerumuskan dalam tugas akhirnya kan begitulah. Itu bisa terjadi kayak gitu. Tapi nggak gitu ya, kita kesebaliknya kok. Itu cuma istilah kami kalau lagi ngobrol-ngobrol kacau gitu. Nah itu yang terjadi ya. Jadi ini mungkin sampai sini dulu untuk yang EDA ini nanti bisa dipelajari. Tapi ini menarik karena menjadi salah satu pola yang harus teman-teman ketahui, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Boleh sedikit, Pak. Yap, silakan. Jadi yang divisualisasikan itu ditampilkan apa adanya atau kita ketahui untuk kita modifikasi, Pak? Sorry, agak terputus saya, sorry. Agak pelan-pelan mungkin? Ya. Setelah divisualisasikan seperti ini itu cuma untuk kita mengenali kondisinya seperti ini, ya sudah seperti itu saja, apa adanya saja, atau untuk kita modifikasi. Ya, sebenarnya ini baru menjadi entry point ya. Untuk entry point tadi kembali ke awal untuk kita itu menjadi lebih sensitif atau kuat sense of datanya. Nah, pertanyaan berikutnya sebenarnya kesimpulan dari EDA inilah yang menentukan. Kalau bahasa ilmu komputer itu algoritma apa yang akan kita gunakan untuk melakukan advanced analytics. Apakah kita melakukan klasifikasi, apakah kita melakukan klasterisasi, atau menggunakan decision tree, atau yang lainnya. Ceritanya begitu. Nah, jadi kalau tesisnya atau skripsinya itu baru sebatas mengambilkan data-data semacam ini, baru awalan gitu ya untuk tesis. Jadi masih panjang perjalanan sebenarnya. Nah, nanti apalagi kalau udah mengenal mesin learning, algoritma di mesin learning, nah nanti untuk memilih algoritma yang tepat, nah, itu didasarkan pada hasil EDA ini, jadi semacam itu. Nah, kira-kira gitu. Nah, otomatis jawaban nomor 2 benar, Mas. Jadi memang digunakan untuk nanti memanipulasi ya. Memanipulasi itu dalam artian bukan konotatif ya. Memanipulasi untuk misalnya memprediksi suatu pola dengan akurasi yang lebih tinggi. Nah, kayak gitu. Kalau saya sudah bisa memprediksi, saya jadi tahu nih next time 2024 siapa nih presiden yang akan dipilih gitu. Kan jadi semacam itu. Polanya udah kepotret saat ini. Tinggal saya kemudian melakukan langkah-langkah untuk mengarahkan ke hal tertentu. Jadi semacam itu. Pertanyaan bagus. Oke. Oke, moga-moga bisa ditangkap.